menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada Dinas Tenaga Kerja dan juga dari ISDK yang telah menyelenggarakan memfasilitasi kegiatan ini. Saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan FGD ini dalam rangka penyelesaian permasalahan lahan di SP2 Desa Mekarsari dan di Farid Haji Ali Desa Kuala Dua Kabupaten Burayan. Karena permasalahan penyelesaian pensertifikatan tanah adalah sebagai salah satu program strategis nasional dan sektor pertanahan yang mengalokasikan pemberian kepastian hak atas tanah untuk kawasan atau lahan transmigrasi yang merupakan salah satu kegiatan pensertifikatan tanah yang masuk dalam program reforma agraria atau nawacita berupa sertifikat hak milik warga transmigrasi di Kalimantan Barat secara bertahap sampai dengan tahun 2021. Beberapa hal yang dapat saya laporkan kepada kesempatan ini adalah yang pertama, kita berusaha terus untuk menyelesaikan persoalan transmigrasi di Kalimantan Barat yang terkait dengan lahan pada umumnya. Salah satunya adalah persoalan lahan di SP2 Tebang Kacang dan Farid Haji Ali yang merupakan warisan dari tahun 99, dampak dari kerusuhan sosial yang terjadi di Kalimantan Barat tahun 97. Dan persoalan ini masih menyisakan beberapa masalah yang terkait dengan kepemilikan lahan. Banyak di antaranya yang belum memiliki sertifikat hak milik, ada di antaranya yang sudah memiliki surat keterangan tanah tapi aspek legalnya masih mereka ragukan. Ada sinyalemen juga bahwa beberapa lahan tersebut digunakan atau tumpang tindih dengan kepentingan atau dengan jenis penggunaan lain. Bahkan di situ sudah hadir juga beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kita lakukan overlay, kemudian kita lakukan ground check ke lapangan, dan semua ini memerlukan resources yang tidak sedikit. Namun karena keterbatasan dana dari APBD, di mana kegiatan di APBD kita seperti Bapak ketahui banyak dipangkas, maka kami berkolaborasi dengan ISDK. Jadi kali ini sesungguhnya ISDK ini jadi sponsor dari kegiatan ini Pak Sita. Tahun lalu juga di akhir tahun bulan Desember kalau tidak salah, ISDK juga menyelesaikan masalah transmigrasi. Kami berkolaborasi lagi dengan beliau. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ISDK yang telah bersusah payah membantu kami dengan segala reportnya, dengan segala finansialnya. Maka mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Melihat dari beberapa tulisan, berita maupun pembicaraan yang seringkali kita lihat itu istilah pengungsi tahun 1996, 97 dan 99. Nah, terhadap persoalan pengungsi tersebut menimbulkan permasalahan bagi Pemprov Kalbar, sehingga Biro Hukum selama ini sempat menangani dua perkara terkait masalah pengungsi. Pertama yaitu pada tahun 2002 dalam perkara nomor 21 garing Perdata G garing 2002 IPN Pontianak. Nah, yang ini diajukan oleh Bapak Nobus beserta kawan-kawan selaku pengurus forum peduli dan pemberdayaan pengungsi. Nah, teridentifikasi dari RTJK pembangunan rumah itu ada 200, terrealisasi untuk penempatan 146 KK atau 689 jiwa itu di Farid Haji Ali. Sementara di Tebang Kacang SP2 RTJK ada 420, terrealisasi penempatan 420 KK sebanyak 2.144 jiwa. Ini data sudah fix dari yang ada dengan kita Pak. Kita juga sudah konfirmasi terkait dengan data bahan forum komunikasi dengan kementerian. Kita juga sudah validasi ini Pak. Hari ini Pak Marcel
libur dari Morotai. Selama Pak Masir masih megang JSDK tentu masih akan selalu berhubungan dengan pertanahan. Dan ini mungkin yang sekian kali juga kita terima kasih Pak Masir dan kawan-kawan SDK masih mengawal saudara-saudara kita warga transmigrasi, khususnya Kubu Raya. Ini khususnya Pak Manto, khususnya. Namun sebenarnya saya juga sempat protes itu beberapa waktu lalu, kok hanya Kubu Raya gitu yang dikawal. Masih banyak juga tempat lain yang perlu pengawalan gitu kan. Di Melawi sekarang belum saya kembali lagi karena saya pernah kepala kantor di sana. Dan saya sampaikan adalah yang pertama memang 80 sertifikat ini semuanya sudah terbit, Pak. Sudah terbit khusus untuk yang di Parian Haji Ali. Usulan dari Dinas Disnakertran Kubu Raya pada waktu itu memang 420, tetapi kita hanya terbitkan sebanyak 400 bidang untuk yang di Parian Haji Ali. Tetapi kita hanya terbitkan 80 bidang saja. Itu kebanyakan memang overlap dengan HGU PTAan. Jadi kita memang hanya terbitkan saja yang benar-benar clear. Tetap berkenaan dengan 45 sertifikat ini yang menjadi pertanyaan. Kalau mau diserahkan ke kantor Kubu Raya itu kapasitas apa yang bisa kami di menerima sertifikat itu sebagai penyerahan apa? Kita belum tahu nih Pak. Nanti kalau saya atau perwakilan dari Kubu Raya main terima ini sertifikat apa yang diserahkan ini saya juga tidak begitu paham. Bahwa keberadaan permasalahan di SP2 juga di Parian Haji Ali ini bukan skema transmigrasi, sehingga kami juga bingung untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Sahabat itu dari BPN, ya Pak, apakah itu LU lalu sah atau lahan pekarangan, bagaimana tentuannya, apakah sesuai dengan skema transmigrasi, kan ada perbandingan LU berapa, LP berapa. Jadi ini yang harus kita tuntaskan. Permasalahan lahan di Kabupaten Kubu Raya itu sangat kompleks. Nah, kemudian tadi dipertanyakan bahwa belum ada PL tapi ada ruang spikat, berarti itu pakai SPT atau SKT. Nah, sertifikat. Jadi selama pengamatan saya Bapak Ibu sekalian, di Kubu Raya itu tidak ada sejengkal lahan pun atau tanah pun yang tidak ada dikeluarkan sertifikatnya atau SPT-nya oleh kepala desa. Kalau saya tanggap ini adalah sertifikat pemilik asal, pemilik asal di mana sebelum pengungsi itu ditempatkan. Kemudian kalau kita lihat progres yang terjadi di Parian Haji Ali adalah 80. Tergantung nyatanya belum disahkan oleh Kubu Raya. Karena justru selama ini yang kami bersama BPN Kubu Raya bekerja ya dengan Kubu Raya, dan itu ada progresnya. Salah satunya supaya kita ada salah pemahaman. 45 itu adalah sertifikat yang harus dicabut, ya, supaya jangan salah pemahaman. Karena ini salah satu kendala yang tidak bisa dieksekusi. Sementara Tora PTSL yang 80 sekian itu di Parian Haji Ali yang sudah tuntas. Yang sampai nanti setelah dibebaskan, luasan lahan yang diserahkan itu berbeda. Sisanya mana? Yang tidak dibebaskan, tidak diserahkan. Yang sampai ini berlarut-larut permasalahan ini timbul nanti permasalahan hukum. Muncul, dikorek dari awal lagi. Pembebasan berapa biayanya, berapa luasannya, dan berapa yang diserahkan. Aduan dari masyarakat baik di relokasi SP1 ataupun SP3 maupun SP2. Sayangnya pas saya lihat di undangan FGD itu yang dibahas hanya di SP2 saja. Padahal di Makassar itu ada juga yang masih ada permasalahan tumpang tindih di situ. Jadi mohon Bapak melegalisasi masalah SRM-nya itu, apapun prosesnya, apapun caranya, karena kami tidak punya kemampuan di situ dan tidak punya kapasitas. Nah ini saya minta pada saat ini, saya mohon dengan pemerintah provinsi, BPN dari Mempawah, Kubu Raya, dan provinsi, mohon turun. Saya berani mengantarkan di mana tempat kami, karena kami 6 tahun mengawal. Dan sebagainya. Kalau memang terkait dengan data yang
membutuhkan surat akan kami coba surati atau bahkan mungkin kita bahas kembali korelasi data yang kita butuhkan sehingga bisa percepatan ini dapat kita lakukan. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin pertemuan FGD